Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ini saya pada kesempatan hari ini mohon berkenan akan melaksanakan tugas saya di denotasi kontekstual modul 3.1 dalam program Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan nanti mohon izin saya akan mewawancara Ibu selaku Kepala SDIP 2 Kecamatan Banyumas, dan nanti akan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon nanti dijawab sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai Kepala SDIP 2 Kecamatan. Ya, terima kasih Pak Usman. Nanti saya bisa menjawab, tetapi nanti barangkali jawaban Ibu tentunya tidak sesuai dengan pertanyaan dan saya belum bisa menjawab. Saya pun akan berusaha menjawab dan mencari solusi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke Pak Usman. Monggo mau bertanya apa? Baik, terima kasih Ibu. Saya mulai untuk pertanyaan pertama, Ibu. Jadi selama ini Ibu sebagai kepala sekolah di SDN Kerajaan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Sebagai seorang pemimpin ya di SD Negeri 2 Kerajaan ini, pasti saya menemukan beragam kasus, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Kalau dilema etika itu tentunya kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, sedangkan rujukan moral adalah kasus yang salah satunya benar atau yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus saya identifikasi dengan benar agar nanti tidak ada kesalahan di dalam saya mengambil keputusan. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengidentifikasi mana yang kasus tersebut harus saya pahami terlebih dahulu. Tentu saja di dalam memahami kasus itu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah atau pihak-pihak yang terlibat. Karena apa, permasalahan itu kalau tidak dibicarakan dengan baik-baik nanti juga akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Setelah permasalahan itu dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal, yaitu memetakan kasus tersebut apakah itu merupakan rujukan moral atau dilema etika. Nah, untuk itu saya membuat daftar pertanyaan tentang identifikasi kasus tersebut. Nah, syarat sebuah kasus itu merupakan dilema etika jika kedua masalah itu berbenturan, tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dan menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi ini lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu merupakan kasus rujukan moral. Ya Ibu. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang seperti yang Anda identifikasi tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa dan dengan pihak yang mana, apakah kepentingan perorangan atau itu merupakan kepentingan banyak orang, apakah mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, ataukah itu nanti akan berdampak untuk saat ini atau berdampak untuk seterusnya. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan kedua hal tersebut. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk selama ini ketika mengambil keputusan? Saya sebagai kepala sekolah dan juga seorang ibu, tentunya harus suara hati dan nalar ini harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar untuk manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berbasis rasa peduli.
tahap berikutnya saya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu membuat sebuah keputusan. Keputusan itu pun nanti kami tinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah juga dengan bimbingan ilahi, keputusan yang saya ambil ini nanti merupakan sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya Ibu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika ini, hal yang paling efektif perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan itu atau membangun sebuah kebajikan. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Hasil dari keputusan yang tadi diambil itu mungkin tidak semuanya berjalan mulus, ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya keputusan itu, maka memerlukan proses untuk bisa atau dapat memahamkan sebagian orang untuk bisa ikhlas menerima ataupun bisa menjalankan keputusan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya, serta untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu di dalam menyelesaikan sebuah kasus itu. Diprioritaskan dulu kasus mana yang perlu diselesaikan dengan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut, apakah bisa diselesaikan secara secepatnya. Karena kita juga harus mengingat agar tercipta lingkungan sekolah ini yang kondusif untuk semua warga sekolah. Tetapi kalau kita mengambil keputusan dengan menyelesaikan dengan tergesa-gesa, nanti kedepannya juga kurang bagus. Berikutnya Ibu, adakah dari ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini yang harus kita ajak pendekatan adalah komunikasi yang baik, komunikasi yang baik terhadap semua warga sekolah, kemudian pengelolaan emosi yang baik, karena saya sendiri juga kadang terlalu emosi di dalam mengambil keputusan, maka itu harus saya perhatikan. Kemudian pemahaman tentang teori di dalam mengambil sebuah keputusan, karena sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah atau membantu di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, selanjutnya Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan apa, yaitu pengujian. Lalu apakah pengujian ini benar lawan benar, ini untuk menentukan paradigma apa yang nantinya akan saya pilih, sehingga keputusan ini bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tentunya tidak merugikan siswa atau semua pihak atau semua warga sekolah. Iya, terima kasih. Mungkin cukup Ibu untuk pertanyaan wawancara pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu sebagai masukan dari kami, dan tentunya juga sebagai pengalaman Ibu sebagai pemimpin ketika mengambil keputusan dengan nilai kebajikan. Semoga nanti bisa membawa kebaikan untuk di SD Negeri 2 Praja. Ya, amin. Sama-sama Pak Usman, semoga nanti Pak Usman juga ke depan lebih bagus untuk kita. Mari bersama-sama
untuk memajukan SD kita supaya ke depan juga lebih bagus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.